Wa furuduhuma, dan fardu-fardunya khutbatani khamsatun, itu ada 5. Rukun khutbah ada 5. Rukun 2 khutbah ada 5. Hamdulillahi ta'ala. Hamdulillahi ta'ala, pujian kepada Allah ta'ala. Kalimatnya dengan kalimat alhamdulillah boleh, atau lillahil hamdu boleh, atau dengan ahmadu lillah boleh, atau ana hamidun lillah boleh. Alhamdulillah atau lillahil hamdu dibalik, atau ahmadu lillah boleh, ahmadu lillah boleh, atau ana hamidun lillah boleh. Yang kagak boleh adalah di sini contohnya la ilaha illallah, karena itu bukan tahmid, bukan pujian, itu mah tahlil ya, la ilaha illallah. Atau bilang asyukru lillah, asyukru lillah, karena alhamdulillah ini asyukru lillah, nggak boleh juga. Atau lafaz Allahnya diganti dengan asma yang lain, alhamdulillah, alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, alhamdulillahmalik. Nah, nggak boleh juga. Alhamdulillah. Begitu. Yang kedua, ats-tsani. Syarat rukun khutbah yang kedua, wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad boleh. Ya. Enggak boleh dengan lafaz salam doang, enggak pakai sholawat. Contohnya salamullah ala Muhammad, salamullah ala Muhammad, enggak boleh. Kenapa? Tidak ada lafaz sholawat. Kalau as-salatu wassalamu ala Rasulillah boleh, tapi kalau assalamu ala Rasulillah enggak boleh. Atau nama Nabi diganti dengan domir, sallallahu alaihi, kan harusnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, diganti sallallahu alaihi. Ini gua nggak boleh. Nama Nabi nggak boleh diganti dengan domir dalam khutbah Jumat. Ya, lanjut. Wal wasiyatu bittaqwa, wasiyata takwa, pokoknya kalimat perkataan yang ada di dalamnya anjuran berbuat takwa. Meskipun enggak lafaz ittaqullah, enggak mesti. Walaupun afdalnya itu ya. Kalau atiullah cukup. Walaupun enggak wattaqullah atau ganti dengan atiullah boleh. Wajib 3 hal ini di dalam 2 khutbah. Wajib 3 hal ini di dalam 2 khutbah. Yang 3 ini, hamdalah, sholawat, dan wasiat takwa, 3-3-nya harus ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Warabi'u, dan yang keempat, qiraatu ayatin mufhimatin. Yang keempat, membaca minimal 1 ayat yang difahami, yang memberikan pemahaman. 1 ayat yang memberikan pemahaman. Fi ihdahuma, pada salah satu dari 2 khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Ayatnya ngasih paham. Jangan nun. Ya, qaf mim. Ayyuhal hadirun. Qaf. Enggak lu. Jangan. Dan harus 1 ayat, nggak boleh setengah ayat, nggak boleh potong-potong. Ya. Nggak boleh potong 1 ayat dengan sempurna. 1 ayat pun harus yang memberi paham gitu. Mentang-mentang lagi kondisi begini, pengen meringkas khutbah, ya. Qala Allah Ta'ala nun, sadaqallahul azim. Pengen meringkas khutbah. Jangan begitu juga. Wal khamisu, yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minin. Doa bagi orang-orang beriman fit tsaniyati, pada khutbah yang kedua. Ini khusus di khutbah yang kedua. Wasyurutuhuma, dan syaratnya khutbatani, al-qiyamu liman qadara, berdiri bagi khatib yang mampu.
Berarti khatib yang kagak mampu boleh duduk. Wa qaunuhuma bil arabiyyati, dan keberadaan dua khutbah itu dengan bahasa Arab. Apanya dengan bahasa Arab? Rukun-rukunnya. Jadi yang rukun-rukun tadi yang 5 itu harus dengan bahasa Arab. Selebih dari itu ziyadah, tambahan. Boleh pakai bahasa Inggris, Jerman, Hong Kong, lah. Ya. Yang penting yang 5 tadi harus pakai bahasa wa ba'da zawali, dan harus ya, wa ba'da zawali, dan keberadaan khutbah itu setelah masuknya waktu zuhur. Ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, maksudnya harus sudah masuk waktu zuhur, jangan sebelum zuhur. Wal julusu bainahuma bituma'ninati, dan duduk di antara dua khutbah bituma'ninati, dengan tuma'ninah. Yang paling afdol itu khatib ngapain selama itu? Duduknya khatib itu biqadri suratil ikhlas, dengan sekadar lamanya membaca surat al-ikhlas. Dan yang lebih afdal khatib baca al-ikhlas lagi duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lagi untuk khutbah yang kedua. Ya. Dan memang kalau tidak salah nih ya, hanya di mazhab Syafi'i saja yang wajib duduk itu. Mazhab yang lain nggak wajib duduk, sunnah. Ya, khatib tidak wajib duduk di antara dua khutbah pada mazhab yang lainnya. Tapi yang diwajibkan hanya tumakninah saja. Jadi antara khutbah 1 dan khutbah 2 cukup ada jeda saja. Tidak wajib duduk. Tapi di mazhab Syafi'i wajib duduk. Di mazhab yang lain nggak wajib duduk. Diam aja sebentar, ya, khutbah lagi. Tapi duduknya sunnah. Duduknya sunnah, nggak wajib. Yang wajib hanya di mazhab Syafi'i saja. Lanjut. Wa isma'ul adadil ladzi tan'aqidu bihi. Wa isma'ul adadi, dan terdengar kedua khutbah itu sejumlah orang, alladzi tan'aqidu, yang mana dianggap sah salat Jumat bihi, dengan sejumlah orang tersebut. Wa isma'ul adadi, dan terdengar dua khutbah ini dengan sejumlah orang, alladzi, yang tan'aqidu, menjadi sah atau dianggap sah salat Jumat bihi, dengan sejumlah orang tersebut. Berarti minimal terdengar oleh 40 orang. Ingat, khutbah Jumat itu wajibnya terdengar, tidak wajib dipahami. Tidak wajib ngerti, yang wajib dengar. Jadi kalaupun full pakai bahasa Arab, yang penting kedengeran khatibnya. Sah-sah saja. Dan syaratnya dari 40 orang itu ada satu yang ngerti minimal. Siapa? Ya khatibnya lah. Ya? Lah khatibnya jangan sampai nggak ngerti apa yang dia ucapin. Nanti dia iklan rinso lagi. Ikut baju Jumat. Bahasa Arab. Harus ngerti itu. Ya, nah terdengar, harus terdengar 40 orang. Tidak mesti mengerti. Lalu bagaimana kalau khatibnya nggak dengar? 39 orang makmum dengar dia, tapi dia sendiri nggak dengar omongan. Kenapa? Budak. Khatibnya budak. Nah gimana tuh kasusnya? Yang 39 dengar. Ini kan syaratnya didengar oleh 40 orang. Berarti termasuk khatib dong ya? Betul tidak? Nah, kalau khatibnya budak bagaimana? Daripada ente nanya duluan, misalnya nanya duluan dah. Khusus untuk khatib, ternyata ya, khusus untuk khatib tidak disyaratkan dia mendengar suaranya sendiri. Khusus untuk khatib yang disyaratkan adalah paham dengan omongannya sendiri. Kebalikannya, kalau mustami'nya ini wajib dengarnya aja. Tapi kalau khatibnya dia tidak wajib dengar tapi wajib paham.
Walaupun dia budeg, budeg sih, tuli maksudnya, ya. Walaupun dia tuli itu khatib, yang penting dia paham apa yang dia ucapin. Nih, sedikit masalah tambahan. Khawatirnya ada jamaah antum yang rada-rada kritis orangnya. Lanjut. Wal wila'u bainahuma. Dan berturut-turut antara dua khutbah. Wa bainahuma, dan antara dua khutbah. Wa bainas sholati, dan antara sholat Jumat. Dari khutbah ke khutbah berturut-turut. Dari dua khutbah ke sholat Jumat pun berturut-turut. Jangan ada jeda. Maksudnya jangan ada jeda yang terlalu lama. Wa taharatul hadatsain, dan suci dari dua hadas kecil dan besar bagi si khatib. Wa taharatun najasati, dan suci dari najis, baik pakaiannya khatib, ya, badannya khatib, dan tempat khatib berdiri. Hati-hati para pengurus masjid, kalau ada kotoran najis di mimbar khatib, ini wajib dibersihkan. Jangan sampai khatib berdiri di atas kotoran najis. Ini penting, ya. Wasatru, dan menutup aurat.